In the neon lights of a shattered city 砕けた街のネオンビの光の中でエゴサ争点を戦いの反響で聞こえる君の影が過去を映す Your shadow reflects the past Tayo Sobat Klonime, akhirnya sampai juga nih. Keseruan Nian berburu makin tegang karena jelas perbedaan level dengan monster boss bison jauh banget. Gimana ya nasibnya Nian? Bikin kepo aja nih. Yuk kita OTW lagi ke manhwa kebangkitan di masa lalu menjadi Thief Mode Hell chapter 2 part 3 ya sob. Let's go! Akhirnya, Nian tiba di sebuah padang rumput luas yang dikelilingi tebing-tebing batu menjulang tinggi. Dari balik ketinggian bukit itulah terlihat kawanan besar para monster bison berkumpul. Aura ganas mereka memenuhi area, menjadikan tempat itu terasa seperti wilayah kekuasaan monster yang tak dapat dimasuki oleh sembarang player. Sesuai dengan rencananya, Nian akhirnya tiba di wilayah para monster bison yang memenuhi padang rumput di hadapannya. Namun, ia tidak langsung menyerang sembarangan. Dengan kecepatan yang kini meningkat berkat skill yang dimilikinya, ia lebih dulu mencapai posisi strategis di atas tebing dan mengamati situasi sebelum memulai langkah berikutnya. Saat berdiri di atas tebing bebatuan itu, Nian kembali memastikan titik koordinat yang tersimpan dalam ingatannya. Angka-angka acak yang dulu ia hafal kini terasa semakin jelas. Sambil memandang hamparan padang rumput hijau yang luas dan dipenuhi rumputan lebat, ia yakin tempat ini memang wilayah para monster bison ganas yang akan menjadi targetnya. Dari atas tebing tempatnya berdiri, jelas terlihat bahwa target Nian bukanlah kawanan bison biasa, bukan puluhan, ratusan, ataupun ribuan monster itu yang ia incar. Tatapannya justru tertuju pada satu sosok langka, yaitu bos monster bison, penguasa wilayah yang memimpin seluruh kawanan ganas di padang rumput tersebut. Secara umum, seluruh monster bison memang terlihat hampir sama, namun Nian tahu ada perbedaan besar antara bison biasa dan bos bison yang langka. Aura yang memancar dari tubuh sang bos terasa jauh lebih menekan. Dengan status level 8 dan HP mencapai 300, tubuhnya juga jauh lebih besar. Sementara bison biasa tidak memiliki aura khusus, HP mereka juga lebih rendah, dan ukuran tubuhnya pun jauh lebih kecil. Setelah memastikan posisi bos bison dan titik koordinatnya benar, Nian tak membuang waktu lagi. Dengan penuh percaya diri, ia mengeluarkan crossbow yang baru saja ia beli di weapon shop kota. Dari atas tebing bebatuan, ia mulai membidik dengan tenang, menghitung jarak tembak secara akurat. Senjata yang digunakannya adalah compact rapid fire crossbow yang memiliki efek attack 5, fire rate 8 dengan jangkauan 30 yards serta efek triple shot yang menjadi andalannya. Tak ingin membuang waktu terlalu lama lagi, Nian akhirnya menarik pelatuk crossbow miliknya itu. Dari satu bolt yang melesat dengan akurasi tinggi, lalu langsung memicu efek triple shot. 3 kilatan cahaya putih kebiruan meluncur cepat ke arah bos bison itu. Di tengah hembusan angin padang rumput, kecepatan panah itu justru semakin meningkat dan bahkan bisa melesat tajam menuju targetnya dengan sangat tepat. Dan benar saja, akhirnya bolt yang ditembakkan Nian berhasil mengenai bos bison dengan tepat. Efek triple shot memang aktif, namun hanya satu serangan yang benar-benar menghasilkan damage, yaitu 1 poin critical hit tepat ke sasaran. Sementara 2 efek lainnya tidak terhitung sama sekali.
akibat perbedaan level dan kekuatan yang terlalu jauh antara Nian dengan bos monster bison tersebut. Melihat perbedaan kekuatan yang begitu jauh, Nian sama sekali tidak merasa gentar. Tatapannya bahkan masih tetap tajam, penuh dengan keyakinan pada kesempatan hidup keduanya kali ini. Baginya, ini bukanlah sebuah hambatan. Dengan lebih dari 9.000 bolt crossbow yang masih dimilikinya, ia yakin bahwa bos bison itu bisa dijatuhkan olehnya meskipun secara perlahan. Bahkan, dadanya saat itu terasa berdegup begitu kencang dan dipenuhi oleh adrenalin yang semakin membara. Dan ternyata benar saja. Uniknya, meski sadar perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh, Nian tidak berhenti untuk menyerang sedikit pun. Ia terus melepaskan bolt demi bolt dari crossbow miliknya ke arah bos bison tanpa ragu. Walaupun Nian menyadari setiap triple shot dari anak panah crossbow miliknya itu hanya menghasilkan 1 poin critical hit, serangan itu tetap ia hujani bertubi-tubi dan memang secara perlahan mengikis HP monster tersebut sedikit demi sedikit. Meskipun terlihat mustahil untuk mengalahkan bos bison raksasa itu, serangan bertubi-tubi dari Nian perlahan mulai memancing amarahnya. Setiap bolt yang mengenai tubuhnya membuat aura monster itu semakin pekat dan menekan. Mata merahnya menyala tajam dan dipenuhi oleh amukan buas yang seolah siap meledak kapan saja untuk menyerang Nian. Namun lagi-lagi, entah hoki ataukah memang bahwa Nian memiliki spekulasi berdasarkan ingatan masa lalunya. Karena ternyata serangan tanpa henti dari Nian benar-benar berhasil memancing bos bison tersebut untuk bergerak. Dengan amarah yang meluap, monster ganas itu langsung menyerbu ke arah tebing tempat Nian berada. Tanah pun bergetar saat sang penguasa kawanan melesat dengan brutal, membawa aura buas khas Raja Monster Bison yang mengamuk sangat beringas. Namun saat bos bison menyerbu dengan brutal, Nian ternyata sudah berpindah dari posisi awalnya. Ia telah memprediksi monster itu akan menyerang dengan membabi buta, sehingga sejak awal ia menyiapkan jebakan di sela-sela tebing batu yang tajam dan sangat kokoh. Sementara sang bos terus berusaha mengejarnya. Nian sama sekali tidak berhenti menyerang. Bahkan bolt demi bolt terus ia lepaskan tanpa jeda ke arah monster ganas tersebut. Bisa dikatakan itulah sebuah perjuangan yang membuat strategi Nian dapat berhasil dengan memanfaatkan bentuk alam dan posisi tebing sebagai perangkap. Ditambah serangan presisi dari crossbow miliknya, bos bison yang sangat langka dan ganas tersebut akhirnya terjebak di sela-sela bebatuan tajam itu. Meski setiap triple shot masih hanya menghasilkan 1 poin critical hit saja, namun Nian tetap melancarkan serangan tanpa henti dan perlahan menekan monster tersebut hingga bertindak sangat ceroboh. Meskipun seluruh rencananya sudah diperhitungkan sangat matang, ternyata jumlah anak panah crossbow milik Nian berkurang jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Strategi ekstrim yang ia lakukan memang penuh dengan resiko. Jika diketahui, dari 9.000 bolt anak panah, jumlahnya terus menyusut secara drastis. Kini menjadi 8.063, lalu 6.060, hingga akhirnya 5.016 dan terus menurun tanpa henti. Hal itu terjadi karena seiring dengan serangan bertubi-tubi yang tak pernah ia hentikan. Tanpa terasa, waktu pun berlalu begitu lama. Setelah 3 jam pertarungan melawan bos bison, bahkan Nian sendiri nyaris tak peduli lagi berapa sisa bolt anak panah
crossbow miliknya itu. Meski HP monster itu sudah berkurang sangat banyak, sang Raja Monster Bison tetap belum tumbang. Namun, monster itu terjebak di celah tebing. Monster langka itu justru semakin meronta dengan brutal dan menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan dari sang penguasa wilayah para bison tersebut. Melihat bos bison di hadapannya masih belum tumbang setelah 3 jam terjebak, Nian kini mulai merasa gelisah. Meski HP monster itu tinggal sedikit, kekuatannya masih bertahan dengan sangat mengerikan. Dalam hati, ia bergumam penuh kekhawatiran. Aku sudah menghabiskan lebih dari 4000 bolt yang langsung mengenai titik vitalnya. Tapi kenapa monster itu belum juga mati? Ujar Nian. Saat itu, Nian pun benar-benar menyadari betapa besarnya kekuatan monster langka seperti Raja Bison tersebut. Di tengah kegelisahannya, situasi justru berubah semakin berbahaya. Bos Bison di hadapannya mulai mengamuk lebih brutal dari sebelumnya. Semakin rendah HP yang dimilikinya, semakin liar pula monster langka itu meronta di sela-sela tebing batu. Aura buah sang Raja Monster Bison meledak hebat dan bahkan berusaha membebaskan diri demi menerjang Nian yang tak jauh berada di depannya. Namun, saat Raja Monster Bison semakin brutal mencoba keluar dari jebakan, Nian tentu tidak tinggal diam. Ia lagi-lagi kembali melepaskan bolt demi bolt dari crossbow miliknya itu dan terus membidik titik vital untuk menghasilkan critical hit. Meski serangannya tetap presisi dan mengesankan, hal itu justru membuat bos Bison semakin menggila. Monster langka itu mengaum ganas, sementara aura keunguan yang brutal mulai memancar dari seluruh tubuhnya. Tapi anehnya, di tengah pertarungan sengit itu, sesuatu yang tak terduga juga justru terjadi. Setelah tadi mengaum brutal dan meronta tanpa henti, bos Bison tiba-tiba kehilangan tenaga. Tubuh raksasanya langsung terperosok lemah di sela-sela bebatuan, masih terjepit tanpa daya. Baru aja ngamuk ganas, sekarang malah mendadak loyo dan tak mampu bergerak lagi. Gimana nih? Nah, kalau sudah tahu seperti itu, ini yang pasti bikin semua orang heran. Bahkan benar-benar bertanya-tanya nih, gimana bisa monster sebesar dan sekuat itu sekarang malah terkapar tak berdaya di hadapan Nian. Sampai KO cuy. Padahal badannya tuh jauh lebih besar dari monster biasa di sekitarnya. Melihat kesempatan itu, Nian pun langsung bergegas mendekat. Dan jujur aja nih, posisi bos Bison itu sekarang malah udah mirip sapi guling siap santap. Aduh. Tapi tak lama kemudian setelah Raja Monster Bison itu tumbang dan resmi jadi sapi guling nih, ternyata Nian akhirnya berhasil menyelesaikan misi berbahaya tersebut. Meskipun dengan pengorbanan bolt yang luar biasa banyak ya. Saat tubuh monster itu mulai memudar, aura kemasan tiba-tiba menyelimuti tubuh Nian. Kemudian bila notifikasi pun muncul dan berkata bahwa over level bonus XP 1800% dan tambahan 8290 extra XP berhasil Nian dapatkan. Melihat hasil itu, Nian langsung berseru penuh semangat. Yosha! XP-nya mantap jiwa! Yosha! Gitu katanya. Dan berkat itu, kini level Nian akhirnya naik menjadi level 2. Aduh, asli sob, beneran heran nggak sih sama MC kita yang satu ini? Yakin, pasti banyak yang bertanya-tanya, ini MC asli sesuai dengan prediksinya atau
selalu menang karena keberuntungan ya. Heran kan, MC-nya masih di level 0, tapi kok bisa gitu menang lawan monster langka level 8, bahkan nih ya, tanpa cedera sama sekali lagi. Ini MC OP banget ya. Oke deh, selanjutnya jangan lupa nonton Nian level 2 nih, di manhwa kebangkitan di masa lalu menjadi Thief Mode Hell Chapter 2 Part 4. Stay tune with Yui di Clonime ya sob, jangan lupa. Raindrops just the gutters like a hollow clock. My sleeves cling tight, not from the storm, but the heat that crawls beneath my skin, a second pulse I can't outrun. Shingo に変わる足が止まる Traffic light turns red 肩にのしかかる重い吐息 A heavy sigh presses down on my shoulder 振り返ればそこにいるのは When I look back what stands there 誰でもない自分の輪郭 I drew a line in the flooded streets and stay behind me, you're not mine. But the shape that stepped across it wore my own tired eyes. Pain won't let me go. It's not in the thunder, it's in my marrow. Pain won't let me go. I carved in a path with every step I borrowed. 痛みはハンドじゃない骨の Pain isn't outside, it's deep in my bones. A cracked phone screen shows my reflection blurred. No monster in the glass, just treasure.